Halo Sobat Hotelier, balik lagi dengan gue Deden. Hari ini seperti biasa gue akan sharing seputaran dunia perhotelan. Hari ini adalah temanya interview melalui jalur orang dalam. Wah, seru banget ya. Tapi sebelum itu gue mau minta tolong ke teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe YouTube channel gue, boleh dong dibantu untuk subscribe-nya. Jangan lupa untuk di like, komen sebanyak-banyaknya, atau bahkan juga di sharing ke teman-teman semua. Oke, langsung aja ya. Jadi hari ini adalah interview melalui jalur orang dalam. Sebagai seorang HR, jadi hari ini gue mau sharing nih pengalaman pribadi ketika gue menjadi HR sendiri. Kemudian ada teman gue yang mengetahui kalau gue adalah seorang HR ya. Pastinya kebanyakan orang atau orang yang mengetahui temannya bekerja di HR, atau bahkan bukan hanya di HR ya, di bagian departemen terkait, dia merasa dipermudah, benar ya? Tapi tunggu dulu, jadi ada beberapa hal penting, ada 3 hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian interview mempunyai jalur orang dalam. Kira-kira gimana? Oke, langsung aja ya. Oke, teman-teman semua, sebenarnya ini merupakan salah satu privilege buat teman-teman semua ketika teman-teman semua punya rekan atau teman yang ada di salah satu hotel, baik itu HR ataupun departemen terkait yang teman-teman semua mau lamar. Tapi ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman garis bawahi. Yang pertama, teman-teman nih yang punya koneksi yang ada di hotel tersebut akan menentukan 3 hal penting ya. Yang pertama itu kualifikasi. Kualifikasi itu merupakan bagian penting dalam hiring staff ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau melamar sesuatu atau ingin bekerja di perhotelan tersebut, pastinya bukan karena orang dalam ya. Tapi yang pertama yang harus diperhatikan adalah skill ya. Kalau teman-teman semua punya skill, ya bisa kita bantu ya. Kalau misalkan kalian nggak punya skill, tidak punya experience atau pengalaman, ataupun education atau pendidikan, gimana kita mau bantu? Benar ya? Jadi, teman-teman semua yang punya orang dalam juga harus memperhatikan apakah saya qualified atau cukup untuk memenuhi standar dari hiring tersebut. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat, ya teman-teman semua harus sadar diri sebenarnya ya. Oke, itu poin pertama. Jadi, silakan pertimbangkan apakah saya cukup untuk skillnya, apakah pengalaman saya cukup untuk masuk ke dunia perhotelan tersebut, atau mungkin education yang dibutuhkan sesuai atau tidak. Itu poin pertama. Yang kedua adalah ketika teman-teman semua punya orang dalam ya, atau relasi yang ada di dalam, jangan santai dulu ya. Pasti akan menjadi beban buat si rekan teman semua yang bekerja, yang sudah kerja dulu di hotel tersebut. Contohnya, kalau misalkan teman-teman semua punya skill, punya pengalaman yang banyak, kemudian education-nya sudah memenuhi syarat, tetapi kalau misalkan tiba-tiba nih, mohon maaf ya, kalau misalkan attitude teman-teman semua tidak baik ya, contohnya misalkan mencuri, otomatis jadi beban dong buat teman-teman yang memberikan rekomendasi tentunya ya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau teman-teman semua sudah dipercaya ataupun ada relasi orang dalam, silakan pikirkan baik-baik resiko ke depannya ya. Jadi tidak hanya teman-teman saja yang malu, tetapi ya rekomendasi atau orang yang bekerja di hotel tersebut. Yang ketiga, nah ini juga tidak kalah penting ya, teman-teman semua harus perhatikan. Jadi ketika teman-teman semua punya relasi atau orang dalam ya, perlu teman-teman garis bawahi atau ketahui, proses interview itu biasanya paling sedikit itu ada 3 tahap ya. Pertama adalah tahap interview ke HR atau ke HRD. Yang kedua adalah interview ke user atau HOD ya, departemen terkait. Yang ketiga adalah ke GM atau final interview. Sebagai contoh, misalkan teman kalian bekerja sebagai seorang HR. Kalau misalkan kita mau bantu ya bisa-bisa aja ya. Tapi apakah dengan teman yang di HR aja sudah cukup? Belum kan? Jadi masih ada user dan ada GM.
Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi nggak semudah dan segampang itu untuk mendapatkan pekerjaan ya teman-teman semua. Jadi yang mau saya simpulkan dari sharing gue kali ini adalah diusahakan untuk teman-teman semua yang mau apply ya di sebuah hotel, apalagi punya relasi atau orang dalam, kalian juga harus menjaga 3 hal penting itu dan memikirkan 3 hal penting itu. Oke, itu aja untuk sharing kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue kali ini. Semoga video ke depannya ada lagi video menarik buat kalian ya. Kalau teman-teman semua punya request video terkait dengan dunia perhotelan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like, komen, dan di share. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video selanjutnya. Bye bye.